double subsidi istilahnya betul, begitu ya. Double subsidi. Lalu yang Oke. nikmatin siapa? Nah, Kita tanya yang menikmati siapa itu. Oke, saya ke Ibu Suryatun. Bu Suryatun, kalau tadi sudah mendengar dari Pak Satya terkait dengan hal ini artinya juga bisa membantu Ibu dan juga rekan-rekan lainnya, pemirsa dan masyarakat. Tidak lagi double subsidi, Bu. Gimana Bu pendapatnya Bu terkait ini? Kalau untuk pendapat saya setuju. Tapi saya mohon dari Bapak, dari pemerintah, tolong jangan dipersulit seperti kemarin Baik. gitu. Soalnya kalau kita mungkin ada kendaraan bisa kayak yang usia, yang ini yang punya anak kecil, kasihan ke sono nggak dapat, ke sini nggak dapat. Kemarin saya jam 8 sampai jam 2 baru dapat. Itu. Baik, Pak Ali nih kalau misalnya sebagai perwakilan asosiasi dari pedagang begitu, nantinya akan diubah menjadi subpangkal, bermitra juga dengan pemerintah, kira-kira pengecer siapkah dengan hal ini? Saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan, saya mendukung penuh Baik, ya pengecer jadi subpangkalan sebagai tanda supaya mereka legal, diakui pemerintah. Tentunya ada NIB, ada NPWP, kalau memang dibutuhkan sebuah legal standing korporasi, kita bantu ini. Ini problemnya, sekali lagi, kita juga mendukung pemerintah untuk 80 triliun itu sampai ke Busri. Kan begitu? Yang terjadi hari ini tidak seperti itu. Bahkan UI mengidentifikasi 60% bocor subsidi ini. Oleh karena itu, tetap kita minta kepada pemerintah. Satu, validasi data. Yang kedua, perpresnya dirubah, Bang Herman. Jadi rumah tangga itu harus jelas gitu. Jangan sampai rumah tangga komisi 7 pakai KTP dapat 3 kg. Itu juga nggak salah karena nggak ada aturannya gitu. Verifikasi UMKM dan sebagainya. Yang kedua, saya jujur Mbak Sally merasa PKL atau pengecer ketika dilibatkan dalam rantai pasok secara resmi itu bagian daripada negara mengakui mereka begitu. Yang kedua, jangan sampai tertuduh dan tertuduh ulang. Yang keroknya ini ada di pengecer, di PKL, nggak ada itu cerita. Karena PKL ini nggak mungkin ngoplos beli sampai 100 tabung di warung-warung kecil gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi kami ingin mendorong proses ini bersama pemerintah, tapi tolong yang paling mendasar, yang paling substansi soal aturan dan validasi data, dan 370.000 pengecer ini didampingi oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian, mohon maaf nih Pak Herman, dari 370.000, begitu nanti diverifikasi sama Pertamina, yang lolos cuma 5.000. oke. Itu nggak boleh terjadi itu. Oke, Dan aturannya kami pasti dipermudah akan turun begitu ya? ke jalan kalau itu terjadi. Iya, baik. Aturan dipermudah agar semuanya nanti pengecer bisa menjadi subpangkalan dengan mudah. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, ada kembali di Indonesia Business Forum. Tadi kalau sudah disampaikan bahwa pedagang atau pengecer itu optimis dan siap menjadi subpangkalan. Pak Herman, ini kalau tadi disampaikan Pak Ali bahwa jangan sampai dari 375.000 ini bisa yang diverifikasi hanya 40.000 saja nantinya atau 5.000 saja begitu. Sedikit 5% saja nantinya. Kontrol seperti apa yang diharapkan oleh DPR ke depannya kepada pemerintah? Ya, pertama tentu kalau decentralize orang masyarakat atau rakyat harus beli ke pangkalan kan agak repot. Karena kita mengurangi tingkat antrian dari 375.000 pengecer ke 40.000 pangkalan misalkan. Ini kan agak riskan, banyak sekali nanti masalah. Belum lagi kalau masyarakat yang agak jauh dari pangkalan kan harus menggunakan ojek, harus menggunakan kendaraan. Jangan-jangan ongkos kendaraannya lebih mahal daripada mereka harus beli di pengecer. Ini juga harus dihitung gitu ya, karena head di setiap daerah itu kan berbeda headnya. Oleh karenanya ini harus dihitung betul sehingga jangan sampai kemudian uang yang dikeluarkan oleh masyarakat semakin besar karena kemudian harus ke pangkalan. Saya kira sekarang tinggal mencari solusi yang lebih tepat. Bagaimana memenuhi dua kriteria, tepat sasaran dan tepat harga. Ya, kita harus melegalkan para pengecer bagian tidak terpisahkan dari pangkalan. Gitu. Kan sekarang ada kemudahan, misalkan untuk dilegalkan sebagai bagian kemitraan, ya tinggal daftar NIB kan gratis. Kemudian bisa melalui OSS,
formulirnya bagaimana disiapkan oleh Pertamina. Pakai aplikasi yang tentu nanti memudahkan. Dan kemudian rakyat juga diberikan ruang yang cukup untuk melakukan pengawasannya. Sehingga real time masyarakat kapan saja kalau melihat pelanggaran dalam salah satu agen, pangkalan atau pengecer yang kelak menjadi sub pangkalan, ini bisa langsung ditindak gitu oleh Pertamina. Jangan lagi Pertamina sebagai pelaksana subsidi gas ini juga kemudian terlalu longgar, tidak menindak pada pelanggar-pelanggar yang terjadi di bawah. Nah ini yang harus ada ketegasan. Kan kita ironis ya, sesuatu yang untuk rakyat selalu menjadi masalah. Subsidi pupuk sampai hari ini juga menjadi masalah. Subsidi-subsidi yang untuk rakyat selalu saja ada pemain-pemain yang tentu ini memanfaatkan situasinya. Oleh karena itu ya keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawasi, untuk juga membantu terhadap pemerintah menyalurkan sesuatu yang ini memang baik bagi rakyat melalui subsidi. Sejatinya kita turut serta untuk mensukseskannya. Oke, siap. Mungkin closing statement-nya dari Pak Agus. Singkat saja Pak, closing statement-nya terkait dengan hal ini. Kita bicara subsidi kan, subsidi selalu bocor, ini mungkin 50% itu bocor ini. Kita nggak tahu nggak kemana-mana. Berani nggak kalau kita nggak pakai subsidi? Saya serahkan pada Pak Bahlil dan pemerintahan sekarang. Tetapi karena bocoran itu sebetulnya bisa untuk membeli, tapi mengawasinya harus jelas. Tadi disampaikan Pak Herman, harus jelas, pakai apps, pakai segala macam, daftar KBLI dan sebagainya, silahkan. Tapi harus ditegas, sehingga nantinya mungkin tidak perlu subsidi atau sedikit. Subsidi langsung aja, kan karena ke pengguna kan. Nah gitu, jadi supaya itu jelas. Karena kita tahu yang bohir-bohir di atasnya ini bukan orang sembarangan juga loh. Itu bisa dicek, Pak Herman pasti tahu, tahu semuanya. Ya, jadi dari saya itu yang penting masyarakat bisa memperoleh LPG yang 3 kilo itu harganya terjangkau sesuai dengan ini, tetapi coba subsidinya dikurangi. Yang ketahuan kita subsidi bocor-bocor itu dihabisi, pasti berkurang. Itu saja. Pak Satya, bagaimana Pak? Closing statement-nya Pak. Ya, jadi kita harus hargai dan sabar dengan kebijaksanaan pemerintah, kebijakan pemerintah dalam hal ini. Karena memang semuanya tidak bisa instan. Sehingga niat baik pemerintah untuk menuju kepada subsidi yang tepat sasaran itu adalah merupakan bentuk manifestasi dari tujuan kemerdekaan kita. Karena prosperity to the people, itu yang paling penting kan. Kita tidak ingin orang itu terkorbankan seperti Bu Sriatun itu. Dari 12.500 di pangkalannya sekitar 16.000, beliaunya beli 22.000. Apakah itu keadilan? Nah ini yang mesti kita bisa jawab. Baik. Kalau dari Pak Ali, mewakili pedagang seperti apa Pak? Yang pertama, sekali lagi kami mendukung niat baik pemerintah untuk subsidi ini tepat sasaran. Yang kedua, kami mendukung pengecer jadi sub pangkalan, berarti legal. Yang ketiga, kami juga akan mendorong pemerintah tegas, Bang Herman. Kalau nanti ada pengecer-pengecer palsu, pengecer-pengecer atas nama Herman Khairumen, atas nama Ali Masun, itu ditindak tegas begitu. Supaya pengecer yang notabene pedagang kaki lima, usaha mikro, tidak selalu menjadi kambing hitam dalam penerapan kebijakan ini. Baik, terima kasih para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Artinya kebijakan dari pemerintah ini baik, tinggal implementasinya seperti apa dan juga terlebih khusus untuk subpangkalan yang akan diberlakukan nanti kepada pengecer. Terima kasih juga kepada mahasiswa adik-adik yang sudah hadir pada hari ini. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum. Saya Celia Alexandra, mewakili kurang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.